Nah, untuk mata kuliah kalkulus ini, sebelum kita melakukan perkuliahan, seperti biasa, semua dosen juga lakukan dengan mahasiswanya, yaitu kontrak kuliah. Nah, apa itu kontrak kuliah? Kontrak kuliah itu adalah rambu-rambu yang kita sepakati secara bersama selama perkuliahan kalkulus 1 sebanyak 16 kali pertemuan. Ingat ya, satu semester itu 16 kali pertemuan. Jadi selama 4 bulan. Nah, bukankah satu semester itu 6 bulan? Ya, 6 bulan itu terhitung mulai bukan mulai dari pertemuan pertama ini, tapi mulai Anda mendaftar ulang atau mengisi KRS itu sebenarnya. KRS itu sebenarnya diisi sebelum perkuliahan dimulai, ya. Berarti minggu kemarin itu udah mulai perkuliahan, atau ketika Anda PKKMB itu sudah mulai dihitung perkuliahan. Kemudian nanti setelah 16 kali pertemuan, tentu dosen mengolah nilai, kemudian mengumumkan nilai sampai batas akhirnya. Itu butuh transisi-transisi itu nanti butuh juga sekitar 2 bulan. Jadi maka genaplah satu semester itu 6 bulan. Nah, untuk belajarnya saja itu adalah 4 bulan atau 16 kali pertemuan atau 16 minggu. Nah, ini adalah kontrak kuliah yang harus kita sepakati ya. Pertama, kehadiran Anda itu adalah minimal 75%. Nah, 75%-nya maksudnya di sini adalah kita punya pertemuan itu sebanyak 16 kali ya. 16 kali berarti kalau 16 ya, 16 Anda punya jatah 4 kali tidak hadir. Ya, tidak hadir. Ini jatahnya. 16 kali ini, maksudnya 4 kali tidak hadir. Artinya 12 kali itu wajib masuk termasuk UTS dan UAS. Nah, 4 kali itu apa saja? Bisa saja izin ya, sakit, kemudian alfa, nah, tidak termasuk mati ya. Kalau mati ya tak bisa lagi saya mau bilang apa ya, tidak bisa dikeluarkan nilainya. Nah, kemudian tugas dan kuis itu dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan. Nah, mahasiswa juga wajib memiliki alamat email @gmail.com. Anda punya semua ya? Iya, Pak. Nah, kemudian namanya itu adalah nama asli, bukan nama samaran. Nah, misalkan namanya Ibrahim, nah, dibuatnya di sana Baim, ya nggak kenal saya Baim itu siapa, ya? Atau karena dia orang Mandailing mungkin dibuatnya namanya Uco atau Butet, nah nggak boleh, harus nama asli. Kemudian nilai akhir ini karena kita kuliahnya online, jadi tata tertib di kelas itu nggak begitu ketat, karena saya nggak apa namanya itu namanya ya di rumah ya, yang penting pakaiannya rapi saja, tertutup dan sebagainya ya. Kalau di kelas sebenarnya nggak boleh, mestilah pakai sepatu, karena saya lihat kebanyakan mahasiswa itu ke kelas itu tidak pakai sepatu tapi pakai sendal. Kemudian pakai baju kaos itu nggak boleh kalau di kelas ya. Nah, sebaiknya perkuliahan kita juga begitu, walaupun online, itu nggak boleh pakai baju kaos oblong. Kalau pakai kaos berkerah, itu nggak masalah. Ya, mestinya itu tidak diterapkan. Nah, banyak lagi sebenarnya aturan-aturan yang lain, kalau itu kita kuliahnya offline atau di kelas. Tapi karena ini online, nggak bisa semuanya diterapkan. Misalkan kalau di kelas kan tidak boleh merokok. Ya saya nggak juga, kalau di online ini saya nggak bisa pantau apakah Anda merokok atau tidak. Ya namanya di rumah Anda bebas lah ya. Nah, nilai akhir dihitung ya, diambil dari kehadiran 10%. Maksudnya apa? Kalau Anda misalkan punya kehadirannya itu 16 kali ya, 16 kali. Nah, itu kali 10%, ini kan nanti
nilainya 10. Misalkan untuk kuisnya misalkan nilainya 100. Ini saya anggap Anda pintar ya, atau mungkin kemampuannya lebih lah. 20% berarti nilainya adalah 20. Kemudian UTS-nya dapat 100. Ini 100 semua nilainya. Kali 30%. Dapatlah 30. Tugas juga kuisnya. Kuisnya dapat 100 juga ya. 100. Ini dapat 10. Kemudian UAS. UAS-nya dia 100 juga. 100 dikali ya, dikali berapa puluh 30% ya. 30%. Ini sama dengan 30. Nah, di total dapatnya 100. Artinya, misalkan totalnya itu nanti ini ternyata mengumpulkan tugasnya ada, cuman tugasnya asal-asal buat saja misalkan, atau banyak salahnya. Setelah saya totalkan seluruh komponen ini, ternyata Anda hanya mengumpulkan skor 70. Nah, bagaimana cara menentukan nilainya ya? Bagaimana cara menentukan nilainya? Nah, ini tabelnya. Nah, ini tabelnya. Nampak ya tabelnya ya? Misalkan nilainya adalah 70. Berarti di sini ya. Di sini berarti Anda dapat B. Kalau 72 berarti B. Kalau dapatnya 60,5 dapatnya C+. Nah, seperti itu untuk menentukan grade nilai Anda. Nah, ini dulu nilai mentahnya dihitung. Kemudian ini nilai mutu, ini angkanya. Nanti di KRS Anda, kartu KHS ya, kartu hasil studi, atau kalau di sekolah dulu raport, nah itu nanti nilainya enggak ada yang 85, 80, 70, tapi yang muncul yang ini. Nih. Ya. 4, 3,75, 3,5 dan seterusnya. Bisa dipahami? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak, paham. Nah, ini udah disampaikan sama Pak Basor waktu PKKMB? Belum. Nah, kemudian Belum. ini semestinya disampaikan ketika PKKMB. Oke lah, saya sampaikan di sini ya. Ini sebelum kita masuk ke materi. Kemudian saya mau ganti inilah. Mana ganti pennya nih? Tak bunyi lagu? Nenek dia. Nah, Anda semestinya harus sudah mengenal itu namanya IP ya. Bentar, warnanya enggak bagus. Siapa yang menyanyi itu? Enggak nampak nih. IP ya. IP dan IPK. Nah, IP dan IPK. IP itu indeks prestasi pada semester yang berjalan, sedangkan IPK itu adalah indeks prestasi kumulatif. Misalkan Anda di semester 2, berarti nilai per semester 1 digabung semester 2 dirata-ratakan. Itulah IPK. Sedangkan IP adalah nilai pada semester, nilai rata-rata pada semester yang berjalan. Misalkan Anda di semester 1 ya, semester 1 IP-nya adalah 3,1 misalkan. Maka ini ke depannya Anda boleh mengambil 24 SKS. Paham? Paham enggak? Kurang, Pak. Ini lagi, Pak. Kenapa? Kurang Itu, Pak, paham. kurang paham, Pak. Di mana enggak pahamnya? Sekarang itu Anda disajikan, kalau enggak salah saya 21 SKS ya. Misalkan dia kan satu semester itu maksimal 24 SKS. Jadi nanti ketika Anda semester 1 ini nanti ada mata kuliah kalkulus, logika, kemudian algoritma dan seterusnya, maka
Itu nanti diambil rata-ratanya. Misalkan rata-rata semester 1 itu ya IP-nya adalah 3,02. Maka Anda boleh mengambil 24 SKS di semester depannya, semester 2. Kalau IP-nya misalkan 2,8 ya, ini hanya boleh mengambil 21 SKS di semester depannya. Paham itu maksudnya? Atau 2,75 sampai 3 itu nanti dapatnya itu hanya 21 SKS untuk semester depan. Jadi walaupun Anda di sini sama-sama masuk di semester 1 ya, sama-sama, nanti ketika tamatnya tidak sama itu. Jadi alasannya kenapa tidak sama tamatnya? Ya karena ya tergantung kecepatan Anda masing-masing. Kalau Anda lari 100 ya cepatlah sampainya. Kalau Anda lari 20, 40 ya memang sampai ya. Kurang tiba awak apa namanya tuh? Orang sampai awak tiba, nah, gitulah. Tapi yang tidak maksimal kan, orang selesai 3,5 atau 4 tahun, Anda selesainya 5 tahun atau 6 tahun atau bahkan sampai DO gitu ya. Nah, saya pikir jangan sampailah seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Silabus ya. Apa itu silabus? Silabus itu adalah materi-materi yang akan kita pelajari di semester ini. Nah, ini banyak kali yang baru masuk nih ya. Paksa saya admit dulu. Pertama, materinya adalah bilangan real, pertidaksamaan, dan fungsi. Kemudian limit serta kekontinuan, turunan dan aplikasi turunan. Di sini ada yang dari dari SMA semuanya? SMA? Saya pesantren, Pak. Pesantren jurusan apa kamu? IPA. IPA ya. Ini biasa nih kalau kayak gini. Mau Tapi Pak, tapi kami lebih menonjol ke agama ya, Pak, bukan. Iya, paham saya tuh. Saya juga dari apalah. Saya dulu mondok juga kok. Tapi saya IPA Jadi juga. saya Pak kurang paham gitulah karena dari dasar awal gitu, Pak. Kalau untuk ini dasar dan awalnya itu bukan salah di pesantren. Dulu kami MTS atau SMP. Saya tamat SD langsung mondok, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Ya kurikulumnya sama kok. Dengan SMP, MTS itu sama. Bobot jamnya juga sama. Tapi ya tergantung kita juga sih. Saya juga dulu aliyahnya di pondok juga gitu ya. Tapi memang saya memang berminat dengan matematika ini. Selain agama kami belajar agama ya ini saya juga pacu gitu ya. Saya tidak mau kalah dengan orang-orang umum. Sehingga kuliahnya pun saya ambil itu matematika, bukan tentang agama. Nah, ada yang dari jurusan IPS di sini? Atau dari jurusan bahasa? Ada? Kok nggak nampak orang-orangnya nih? Ada diam. Jawab doi. Mislah jawab. Ada yang dari bahasa? Enggak ada, Pak. Nggak ada. SMK saya, Pak. SMK jurusan apa? Jurusan apa, Pak? Namanya? Oh iya, lupa saya tadi. Mestinya kalian harus perkenalkan diri juga. Saya stop dulu share-nya ya. Oke. Silakan Misla bicara, perkenalkan diri, nama, asal sekolah ya. Kemudian tinggal di mana? Dari siapa duluan, Pak? Dari Misla. Karena saya nampaknya di sini urutannya Misla. Yang lain coba hidupkan dulu videonya. Karena kalau nanti Anda terakhir menghidupkan video, ini acak lagi. Repot saya ngurutkannya. Ayo semuanya dihidupkan dulu videonya. Dibuka dulu videonya. Maisaro. Ini yang lain ini pada koneksi terus nih tadi ini loading aja. Jeffrey, silakan dihidupkan dulu kameranya.
Halo Jeffrey. Masih connecting to audio. Oke, Maisaroh. Mana Maisaroh nih? Tak ada tanda orangnya tuh. Yang ditutupnya video tuh dia pergi tak kemana-mana. Kalau di kelas habis tanda tangan absen, nah dia pun permisi lah, pergi ke kantin, tak masuk lagi. Nah itulah penyakitnya tuh. Ayo Miss Lamati, perkenalkan dulu dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Miss Lamati. Saya dari SMK Negeri 1 Rambah, angkatan 2018. Oke, kemudian Putri Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Ujung Batu. Tinggalnya di Ujung Batu berarti ya? Iya, Pak. Oke, Sulistia Gusweni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia Gusweni, asal sekolah SMAN 1 Rambah. Tinggal di mana? Tinggal di Langgajar dan Sadar, Pak. Mesir. Putus suaranya. Solehuddin Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehuddin Hasibuan, asal sekolah Pondok Asanatul Barokah DK 4 Sukamaju. Prasetyo Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Prasetyo Saputra, asal sekolah SMKN 1 Rambah, tinggal di Wonoseri Timur. Bayu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Listio Prasojo, asal sekolah SMK Negeri 1 Rambah Samu. Tempat tinggal Rambah Utama, DUS KPA Blok G. Oke, Ari Permadi, silakan. Ari. Jepri, silakan Jepri. Halo Jepri. Oh, nggak ada. Yang kuliahan tuh kayaknya tuh. Nggak ada orangnya. Ini siapa tadi nih nama koneksi terus nih? Ika apa namanya tuh? Iya, Pak. Dari tadi itu nggak bisa kakaknya. Oh gitu. Oke lah, kita lanjut aja lah kuliahnya. Dia. Tadi yang kita pelajari itu sampai ke aplikasi turunan untuk semester ini. Untuk semester 2 kita khusus akan belajar tentang integral. Nah, apa saja buku yang kita gunakan? Nah, ini bukunya, nampak ya? Ada di sana buku Purcell, ya. Di Anda nampak enggak wajah saya? Nampak. Nampak ya. Nah, kalau saya gini kan Enggak, bukunya nampak enggak? Kurang, Pak. Pak. Kurang, Pak. Oke, saya stop dulu. Nih. Bukunya udah tidak jelas, apa? Pak. Udah sering dipakai, jadi jelek ya. Nah, ini yang Purcell-nya. Kemudian untuk buku James Stewart-nya yang ini, ya. Ini berbahasa Indonesia, terjemahan. Bahasa Indonesia kedua-duanya terjemahan. Buku aslinya ada, silahkan Anda ambil kalau mau datang ke rumah nanti perwakilan, atau kalau ada waktu nanti saya masukkan ke
Google Drive, silahkan Anda download. Iya, itu Nah, nggak apa-apa, Pak. Buku-buku ini yang tebal nih, nampak tebalnya ya. Iya, Kalau Pak. yang dalam berbahasa Inggris itu hanya 1 buah buku saja. Nah, karena diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka dibagi ke dalam 2 jilid. Kenapa dibagi dalam 2 jilid? Karena ini saya yang terbalik atau gimana nih? Karena kemampuan masyarakat Indonesia, kemampuan masyarakat Indonesia untuk membeli buku itu sangat kurang. Maka penerbitnya itu membagi 2 buku asli itu menjadi 2 atau 3 jilid. Kalau untuk buku James Stewart yang edisi 5 itu sekarang sudah 3 jilid dia dibagi, lebih tipis-tipis. Nah, sekarang kalau untuk yang buku setebal ini, kalau Anda beli di Gramedia, Pekanbaru, itu sekitar 200 sampai 300 ribu. Yang fotokopi boleh Anda boleh Anda miliki, silakan beli di daerah Panam dekat Undri itu banyak itu fotokopi. Tanya aja buku kalkulus Purcell bilang ya, atau kalau ada kawan yang di Pekanbaru. Kalau tahu alternatif lainnya silakan beli di Bukalapak atau Shopee, beli online saja. Ini tinggal berapa orang yang aktif nih? Mungkin sebagian ada yang nggak tahu, Pak. Nggak, di sini 9, tapi yang nampak di sini cuman sedikit gitu loh. 8. Yang makanya saran saya ya, yang mungkin nanti jaringannya kurang di daerahnya, silakan cari alternatif lain. Mungkin kalau ada wifi tetangga numpang ya, atau wifi atau di warnet boleh, wifi apa namanya itu? Ini aja di lesehan, Pak. Lesehan mana ini? DK4D, Pak. Oh, Kan lagi gitu kerja ya. di daerah sini, Pak. Oh gitu. Atau di kantor desa saya pikir ada tuh wifi-nya itu. Saya Pondok, sendiri di rumah pakai wifi, karena kalau pakai paket bengkak juga pengeluarannya. Kalau wifi ini sepuasnya. Pondok wifi pondok rusak, Pak. Kenapa? Nggak ada, Pak. Lanjut, Pak. Aja wifi jaringannya jelek, Pak. Ya mungkin dia pakai yang apa tuh, yang saya malah usah bilang lah namanya ya, nanti kena pula. Iya, Pak. Kalau Enggak lah, Pak. saya memang ini Ya. bukan punya perusahaan negara, saya punya di Pasir ini ada satu perusahaan menyediakan jaringan wifi, dan alhamdulillah sejak saya pakai ini dibanding dengan yang kemarin ya, itu ini lancar nih. Maitama ini. Saya pakai Maitama juga. Lancar kok. Lancar, Pak, lancar. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita masuk ke bilangan real. Nah, ini Turnamen jam berapa? jangan turnamen pula kamu pikirkan sekarang nih. Iya, Pak. Masih kuliah, turnamennya besok aja, hari Sabtu atau hari Minggu. Itu jam 10 nanti turnamennya. Kita waktunya sampai malam nanti nih, tapi kalau cepat selesai ya alhamdulillah. Oke. Bilangan real. Perhatikan ya, nanti saya ada kasih latihan, Anda harus kerjakan segera. Nah, bilangan real ini, sebelum masuk ke bilangan real, pertama kita harus mengenal dulu bilangan-bilangan dasar. Pertama, sejak kita dilahirkan, orang tua kita kalau suruh ngitung dari berapa? Dari 10 atau dari 0? Dari 0, Pak. Dari 1 ya? Dari 1, Pak. Kalau kita baru pandai-pandai berbicara itu kan hitung nak, katanya kan 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah itu kan ada dengan begitu saja ya. Itu sudah disepakati juga dari nenek moyang kita dulu dan disepakati secara internasional. Nah itu disebut dengan natural number atau bilangan asli ya. Bilangan asli. Nah, bilangan asli itu apa saja anggotanya? 1, 2, 3, seterusnya. Kemudian, kalau ditambah 0, itu menjadi bilangan cacah namanya ya. Bilangan cacah.
mulai dari 0. Selanjutnya, ketika kita menambahkan bilangan itu menjadi ada bilangan positif, bilangan 0, dan negatif, maka disebut dengan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ya, lambangnya adalah Z. Atau kalau bahasa Inggrisnya integer, tulisannya integer. Bilangan bulat. Nah, di atas sedikit dari kalau bilangan bulatnya bulat-bulat saja, negatif 1, negatif 2, negatif 3 ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau ada dia berkoma ya 0,1, 1,5, 1,005 dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan bilangan rasional. Nah, bentuk desimal yang berhenti atau berulang, ini adalah ciri-ciri bilangan rasional. Lambangnya adalah ki. Misalkan 0,5. 0,5 ini kan nolnya berulang ini. 0,5, 0, 0, 0, dan seterusnya. Karena 0 semua, maka diabaikan. Jadi tulis 0,5. Selanjutnya, contohnya adalah 0,333 dan seterusnya. Ini berulang. 3 terus. Kalau saya dari Pasteur ini tulisnya sampai Pekanbaru, sampai kemana-mana, nggak berhenti, 0,3 aja. Atau ini setara dengan 1/3. Bisa dipahami itu? Ada respon. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Atau dengan kata lain, bilangan rasional itu boleh atau bilangan yang bisa dibentuk menjadi A per B. Nah ini ya, 1/3 ini rasional. Kemudian A, B-nya itu adalah anggota bilangan bulat, B tidak boleh 0 atau haram hukumnya yang penyebut ini 0. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Nilainya tak terhingga. Kenapa? Karena nilainya tak terhingga. Tak terhingga? Ada yang lain jawabannya? Misalkan 1/0. Ini berapa nilainya nih? 0. 0. Kemudian 1/5. Berapa tadi ya? 12/0. Nah, ini boleh berapa nih? Berapa hasilnya? Nggak tahu, Pak. Tahu? Kalau 0/3, berapa hasilnya? Ayo, berapa? 0. 0. Oke. Nah, ini boleh ya. Yang ini boleh dilakukan. 0 dibagi bilangan, suatu bilangan itu boleh. Tetapi kalau suatu bilangan dibagi dengan 0, ini tidak boleh. Nah, hasilnya bukan tidak hingga, tapi tidak terdefinisi atau tidak ada. Paham? Paham. Suatu bilangan apabila dibagi dengan 0 itu sama dengan tidak terdefinisi atau tidak ada hasilnya. Paham ya? Inilah alasannya kenapa B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kita lanjutkan. Nah, di samping rasional ada bilangan irasional. Di sini tidak masuk ya. Di sini ada bilangan irasional. Nah, bentuk desimal yang tak berhenti dan tak berulang itu adalah disebut dengan irasional. Contohnya akar 2. Akar 2 ini kan sama dengan 1,4142, 13, 56, 23 dan seterusnya. Nah, ini tidak ada yang berulang. Kalau kita tulis dia tak berhenti. Maka disebut dengan irasional. Kemudian bilangan pi atau 22/7. Ini kan sama dengan 3,1
1592 dan seterusnya. Jadi kalau kita buat di kalkulator nih nggak muat nih kalkulatornya, layar kalkulator atau layar laptop kita. Maka ini dia tidak berhenti, kemudian tidak berulang, berbeda dengan di sini. Ini ada 3 terus berulang. Maka yang irasional ini bedanya dengan rasional. Kalau irasional itu dia tidak berulang, itu saja. Ya, dan tidak bisa dibentuk menjadi A per B. Akar 2 tidak bisa dibentuk menjadi A per B ya, bilangan bulat ya. Kemudian, nah, tadi ada bilangan asli, di atasnya itu ada bilangan bulat, kemudian bilangan rasional. Nah, seluruh bilangan ini ya disebut dengan bilangan real atau real number, lambangnya R besar. N itu natural number, Z itu integer, kemudian Q itu rasional, R itu bilangan real. Sehingga disimpulkan bahwa bilangan real itu apa? Yaitu semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Kesimpulannya, bilangan asli ini bagian dari bilangan bulat bagian dari Q, bagian dari real. Jadi di dalam real itu ada bilangan asli, ada bulat, ada real, ada rasional ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Pas? Masih konsen? Pas. Masih konsen atau enggak gini? Masih konsen, Pak. Nah, nanti kalau ada saya salah omong atau apa, diluruskan aja, Pak. Maksudnya apa gitu ya. Oke, Pak. Udah mulai rame lagi kelasnya nih. Ini nampak nih yang masuk nih. Oke, kita lanjutkan. Setiap bilangan real, dia punya posisi pada satu garis yang disebut dengan garis bilangan real. Pernah nampak nih ya, di sekolah dulu ya, SD itu udah ada nih. SD kelas 4 atau kelas 5 sudah ada namanya garis bilangan. Nah, untuk garis bilangan ini semakin ke kanan ya, dari ini tengah-tengahnya 0, semakin ke kanan itu nilainya semakin positif atau semakin besar. Kemudian untuk ke kiri itu nilainya semakin negatif atau semakin kecil. Walaupun nanti ada negatif 10, negatif 1 juta, itu lebih kecil daripada 0. Ya, di kiri 0 itu nilainya lebih kecil. Kalau dituliskan dalam notasi himpunan, dikatakan bahwa bilangan real itu adalah X kecil atau sama dengan positif tak hingga, besar atau sama dengan negatif tak hingga. Kembali lagi. Nah, ini ada posisi-posisi bilangan rasional dan irasional. Misalkan yang asli dan rasional ya, misalkan ya ada negatif 3 ya. Ini bilangan bulat nih. 1. Untuk irasional ada akar 2 di sini di antara 1 dan 2. Kemudian pi di antara 3 dan 4. Nah, untuk menyatakan atau bisa enggak kita menghitung berapa banyak bilangan irasional di antara 1 dan 2? Nah, itu tidak bisa dihitung saking banyaknya. Bilangan irasional itu bukan hanya akar 2 saja, akar 3, akar 5 ya, akar 7 dan seterusnya. Itu saking banyaknya. Kemudian berapa banyak bilangan rasional di antara 0 dan 1, misalkan ya contohnya 0 antara 0 dan 1, itu juga tidak bisa dihitung. 0,001, 0,02 dan seterusnya. Sampai 1 itu kalau kita hitung error ya, tidak bisa kita hitungnya. Cukup sekedar tahu saja. Nah, estimasi. Dalam perhitungan, estimasi sering digunakan. Misalkan, ini ada tanda yang keriting ini 2, ini dibacanya adalah setara. Ya, bukan sama dengan. Pi setara dengan 3,14. Artinya apa? Kalau kita hitung kalkulator, ini masih panjang nih belakangnya lagi.
Maka diestimasikan saja bahwa Pi itu nilainya lah 3,14. Akar 2 itu nilainya 1,4. 2 pangkat 10 itu setara dengan 1000. Ini hanya pengantar. Nah, logika. Jadi dalam belajar kalkulus ini, logikanya harus jalan. Ya, Anda bekalnya juga tentang logika harus kuat. Yang sering dipakai itu adalah implikasi. Ini namanya implikasi. P implikasi Q. Jika P maka Q. Ya. P ini disebut dengan anteseden, kemudian Q ini disebut dengan konsekuen. Jika P maka Q. Sebab akibat. Ini adalah tabelnya. Tabel kebenarannya ya. Bahwa dikatakan suatu implikasi itu bernilai salah jika anteseden benar, konsekuen salah. Selain itu benar semua. Ya, itu aja tandanya. Nanti nanti Pak Satria masuk dengan kalian logika, matematika dan teori graf, pasti belajar logika. Ini hanya sekilas saja karena pertemuan pertama. Oke. Nomor 1. Siapa yang bisa jawab? 1A. 1A. Prasetyo, silahkan jawab yang nomor 1A. Bilangan mana yang besar? Prasetyo. Sama, Pak. Sama besarnya, Pak. Bukan sama itu. 22/7 itu setara dengan 3,14. Estimasi. Iya. Ya, bukan sama dengan 2 Setara. pangkat 10 atau 1000. Mana yang lebih besar? 2 pangkat 10 setara dengan 1000. Oke. Benar atau salah kalimat berikut? Sahilman. Silakan jawab Sahilman. Mana dia? Jika X besar 1, maka X kuadrat besar 1. Ayo Sahilman, dijawab. Sebentar ya, ada. Dia dulu, Bang. Astagfirullah, penting aku. Pak, silahkan Sahilman jawab. KX lebih besar dari 1, maka X2. Kalau X kita besar 1, maka X kuadratnya besar 1 enggak? Kira-kira. Misalkan X-nya 2. Kalau saya kuadratkan berapa hasilnya? Kamu kerjain sambil baring tuh, ya enggak fokus kamu. Nanti lama-lama ketiduran kamu tuh. Ayo silakan. 2 kuadrat berapa? 1,4. 4 kan? Nah, 2 itu besar 1 atau kecil 1? Ya. Dua itu besar 1 atau kecil 1? Oh, Sahilman. 2 itu lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1? Besar. Nah, kan 2 itu besar dari 1. Tentu hasilnya kalau 2 lebih besar daripada 1. Kan? Ya. Iya. Pernyataan ini benar, itu loh. Paham ya? Nah, untuk yang nomor B, Miss Lawati silakan. X kuadrat besar 1, maka X-nya besar 1. Benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Benar. Alasannya apa? Salah. Kenapa salah? Alasannya apa?
Karena masih benar. Kalau benar apa artinya? Salah karena X kuadrat itu lebih besar daripada 1. Salah. Kalau salah, apa alasannya? Karena X kuadrat lebih besar daripada 1. Kenapa? Karena X kuadrat lebih besar daripada 1. Enggak berarti enggak gitu jawabnya. Ya. Nah, jadi kan kalau X kuadratnya besar 1, berarti kan hasilnya ya. Paham maksudnya tuh? Kalau hasilnya tuh besar berarti 2, 3, 4. Di akar kan berapa hasilnya? Akarnya. Akar 2 berapa? 1, sekian sekian. 1, Oke lah, saya ambil yang ini aja lah. Yang 4 aja kita ambil contohnya. Akar 4 berapa? Akar 4. 2/2. Plus minus 2. Paham maksudnya nih? 2 kuadrat 4 kan? Apa? Kurang paham. 2 kuadrat 4 kan? Iya. Negatif Ya. 2 dikuadratkan berapa? 2 dikuadrat. Positif 4. Iya, 4 juga kan? Berarti akar 4 itu harus Anda rubah paradigmanya sekarang. Plus minus 2. Oh iya, bisa dipositifkan, bisa dinegatifkan, hasilnya sama. Berarti pernyataan ini salah. Nggak salah kan? Iya kan? Iya. Iya. Kalau hasilnya dikuadratkan itu lebih dari 1, maka X-nya itu tidak mesti positif. Bisa negatif, bisa positif. Maka pernyataannya ini salah. Itu analisanya. Sama dengan ini tadi. Kalau kita punya X lebih dari 1, ya berarti 2, 3. Kalau kita kuadratkan, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Itu kan nilainya lebih dari 1. Maka pernyataan ini benar. Bingung ya? Bingung, Pak. Bingung. Oke. Ada lagi soalnya. Siap-siap. Semuanya keluarkan kertasnya. Itu yang tidur-tiduran tuh jangan apa. Pokoknya semuanya keluarkan kertas dan penanya. Generasi rebahan. Generasi rebahan. Ada yang punya laptop enggak? Belum, Pak. Oh, masa iya? Ada, Pak. Tapi di rumah, Pak. Anak Dipinjamkan. Itu, Man. Di rumah, Pak. Ini kan lagi di kerjaan, Pak. Iya, maksud Aku saya di- kalau apa depannya enaknya Anda itu apa namanya itu apa tadi mau bilang ya? Kuliah online-nya pakai laptop. Lebih jelas dia nampak di situ. Masih proses mengkreditkan itu, Pak. Ya, masalah. Kalau nggak ada wifi-nya juga boros, Pak, paketnya. Iya, Pas. ya tergantung Tapi ternyata hendaknya. gratis. Dari Katanya mau dibagikan apa? Dibagikan flash disk. Sudah dibagikan belum? Paket. Flash disknya udah Paket dibagikan gratis. belum? Belum, Belum, Pak. Pastinya itu udah dibagi. Oke, sekarang gimana lah nih ya? Saya nih baru pula belajar pula nih pakai kayak di TV-TV itu caknya. Nah, Oh. pakai pen pula cak kan. Nah, oke lah. Cuma nama aku nggak nampak pula sini. Nampak ya? Yang saya bagikan nih. Nampak, Pak. Oke. Nampak. Nanti saya bicara, ternyata saya bicara sendiri gitu loh. Wah, kuliah online penting kali, Pak. Mau masuk kelas, nggak boleh sama menteri. Gitu gak salah, Pak. Masuk aja, Pak. Bentar ya, saya mau Sumpah, Pak. Penting kali nih, Pak. Kuliah online, Pak.
Oh, Ya, peninggal. cuma berapa orang lagi nih? Mendidih otak, Pak. Mendidih. Kalau mendidih, Sumpah, aduh. kalau mendidih berarti masih punya otak tuh. Alhamdulillah, Pak. Takut kalau nggak mendidih. Kalau nggak merasa berpikir berarti punya otak lagi. Lanjut nggak ya? Aduh, ini cemana pula makanya nih. Ah, ini dia. Solehudin mana Solehudin? Saya, Pak. Ah, coba nomor 1. Berapa hasilnya? Tunggu, Pak ya. Oh, tunggu. Mana kamu? Yang mana dulu dikerjakan Solehudin? Oke lah, kita kerjakan sama-sama lah ya. Lama nanti. Iya, Pak. Nanti Oke, ya, Pak. Kurung. cat pula nih malam-malam nih. Kemana-mana begini. Oke, Tidur untuk hal-hal seperti ini kan waktu SMP udah belajar nih, SD pun udah nih kayaknya nih. Nah, pernah ya? Oke, kerjakan dulu yang di dalam kurung. Nah, seperti ini. Berarti 8 dikurang 11 berapa? Negatif 3. Negatif Ya. 3. Berarti ini dalam kurung ya, negatif 3. Ya. Negatif 2 dikali negatif 3. 3. Berarti berapa? 6. 6. 6. 6. 6. Banyak kali yang baru masuk Positif lagi. 5. Ganggu aja nih. Kalau di kelas nih dia mondar-mandir, bentar permisi, bentar masuk lagi, bentar permisi, gitu loh. Gitu loh. Ganggu. Mestinya ditutup gitu kan. Nah, 4 tambah 6 tambah 6. 16. 16. Nah, mudah kan? Udah, Pak. Kemudian Ari Permadi mana Ari Permadi? Ya, Pak. Nah, silakan nomor 2 Ari Permadi. Dalam kurung duluan ya. Minus 3 tambah Ada 12. kurungnya sebentar Ari Permadi. Ini, Pak. Kurungnya apa? Kurung biasa dan kurung siku. Kurung biasa ini ada di dalam kurung siku. Maka kurung biasa yang paling dalam dulu kerjakan. Mulai dari dalam, jangan dari luar. Ya. 7 kurang 12. Minus 5. Berapa? Min 5. Jangan negatif. Negatif 5. Bilangan tuh enggak pakai men dia loh. Negatif 4 ini, negatif 5 berapa? 20. Positif 20. Negatif 2, 20. 20. 3 tambah 20. 23. 23 kali 3. Berapa hasilnya? 69. 69. Kali 9. Anak siapa? Tuh, adiknya itu. Nih. Oke. Siapa lagi? Nggak nampak pula nama kalian lagi kan? Mana tadi? Ini dia. Talking. Ini dari tadi sih mau masuk aja nih. Sampai masuk. Siapa lagi ya? Solehudin. Sulistia udah? Mana Sulistia? Belum, Pak. Nah, silakan. Belum, Pak. Bentar, saya buka dulu apanya soalnya. Nomor 3, Sulistia. Nah, kerjakan dulu dalam kurung ini. Berapa? 13 kurang 7. 13 kurang 7. Berapa? 6. 6. 5. 2 kali 6. 12. Negatif 3 tambah 12 kurang 4. 3.
kurang 12. 6. 15. Positif negatif. Negatif negatif 15 dikurang 4. 9, 5. ini kan 9 nih, kurang 4, berapa jadinya? 5, Pak. 5, positif 5. 5, 25 ya. 25, negatif 5. Oke. 25 ditambah 12. 37. 37 kali dengan negatif 4. 33. Berapa? 23. 23? 37 kali Makin kecil. 33. Sebentar, Pak. Cek kalkulator dulu. 8. 2. Gantian jadi kita. 14 ya? 148, Pak. Negatif 14 lah. Aduh. Kan. Maaf tulisannya jelek, kan enggak biasa di sini licin. Yang mau main tawa dari anjing tuh, minus sekali langsung 4 dia tuh. Oke, siapa lagi yang bisa nih? Saya nak nampak namanya nih. Tuh. Bang, satu bentar. Ayu. Dari tadi. Ya, Pak. Ayu, silakan nomor 17. Bentar, Pak. 3x kuadrat dikurang 4 dikali x tambah 1. Silakan. 3x kuadrat kurang 4. Satu. 4. Kurang. 7 15. 3. Ini dulu nih agar biar pengen coba. Tiga x kuadrat Penyelesaian dari 3x kuadrat 4 x ditambah 1. ini ya, Google ya. jawabannya 3x kuadrat. Nah ini ya, ini kemudian 3x kali 1 berapa? 3x. 3x kali 1 3x. Tambah 3x. Negatif 4 kali x kurang 4x. Negatif 4x 1 kurang 4 sama dengan 4. berapa ini? 3x kuadrat 3 kali 3x kuadrat x kurang 4. Nah itu hasilnya. Ya? Kalau orang pakai buku awak tuh nengok ini. Makanya kan saya bilang bawa buku, bawa penanya. Kalau pakai nengok aja iyalah. Ini bukan diskusi kayak apa namanya itu ALC. Nggak bisa. tambah 3x. Dah? As dulu, as bateraiku. As dulu. As dulu. Iya. Baterai nak. Oke. Pulang kok ribut, Ustaz. Ini ada pertanyaan. Ulang korek. Ada pertanyaan enggak?
Pak. Ini. Pas. Nah, Kalau sudah pas, salah. nah, pesan saya ini terakhir ya. Ini walaupun kita kuliahnya sama-sama masuk ya, kuliah beberapa orang, 15 orang sama-sama masuk mungkin sekarang ya, tapi ingatlah kalau kuliah ini tidak sama dengan sekolah dulu. Kalau sekolah sama-sama ya. Kalau kuliah tergantung yang seperti dikatakan tadi, tergantung kecepatan masing-masing. Pintar, semua orang punya kriteria masing-masing atau dia punya tingkatan masing-masing tingkat kepintarannya. Tapi kepintaran atau kecerdasan Anda bukan menjadi faktor yang paling menentukan ya untuk Anda cepat selesai dalam perkuliahan ini. Tapi kegigihan Anda itu yang paling utama. Anda gigih ya. Kemudian bagi yang bekerja, ini saya ingatkan, bekerja silahkan bekerja ketika perkuliahan ya ikuti dengan baik. Tugas-tugasnya silahkan dikerjakan. Bagi yang tidak bekerja, artinya Anda masih minta sama orang tua ya duitnya, terutama SPP, jajan dan seterusnya. Pesan saya adalah gunakan waktu sebaik-baiknya. Walaupun perkuliahannya hanya Jumat dan Sabtu, nah Senin sampai Kamisnya itu gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kecewakan orang tua Anda. Kalau kuliah itu ingat perjuangan orang tua. Seperti apa mereka mencari uang untuk menguliahkan kita. Ini tidak mudah ya. Bersyukurlah Anda, kalaupun seandainya kita kuliahnya itu tatap muka misalkan, Anda mestinya bersyukur. Kenapa demikian? Banyak sekali orang-orang yang tidak bisa kuliah, ya, tidak punya dana atau mungkin tidak punya kesempatan yang seperti yang kita rasakan seperti sekarang ini. Ada mungkin harus kuliah keluar ya, keluar dari kampung ya, atau dari pasir ini. Nah, di sana mereka ngekos. Anda bersyukur Anda tinggal sama orang tua, tidak ngekos ya. Baju mungkin masih orang tua yang nyucikan ya. Ya, Pak. Mungkin ya sampailah yang di dalam-dalam itu pun orang tua juga yang nyucikan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Saran saya bagi yang laki-laki terutama, ini tidak lucu ya sebenarnya. Ya, Pak. Ya, Jangan Pak. sampai hal-hal kecil seperti itu orang tuanya lagi yang megang-megangnya. Nah, nyuci-nyucinya jangan sampai berdosa Anda. Walaupun Alhamdulillah enggak Pak, nyuci sendiri. Walaupun nanti orang enggak apa-apa gitu kan, tapi sebagai anak Mau bajunya dan orang tuanya ya. Nah, dibanding dengan Anda, mungkin perjuangan-perjuangan dosen-dosen Anda untuk kuliah itu lebih berat ya. Kalau orang lain saja bisa, kenapa Anda tidak? Atau kenapa kita tidak? Apa beda kita dengan yang lain? Nah, untuk masalah mungkin materi-materi perkuliahan, kalau seandainya Anda lebih dapat terlebih dahulu dan saya tidak update ilmunya, silakan Anda sebutkan, Pak, Bapak tidak update, gitu. Mestinya begini, 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 ya tidak masalah. Karena kuliah itu sebenarnya bukan mengajarkan, ya, tapi sharing kita sama-sama. Kebetulan kan matematika ini ya mestinya harus tetap muka ya, harus dituliskan seperti tadi. Ini saya bela-belain beli stylus supaya bisa nulis-nulis kayak lebih keren lah ya, kayak di yang gitu. Tapi nggak apa-apa lah, demi materi-materi ini tersampaikan kepada Anda. Dan saya pun tidak merasa berhutang kepada Anda. Kalau saya biarkan ya bisa-bisa saja, misalkan untuk video pembelajaran itu sudah saya siapkan untuk 14 kali pertemuan. Silahkan diambil di kampus, nanti dibagikan flash disknya. Cuman saya tidak sampai hati gitu. Karena di perkuliahan di video itu waktu saya dibatasi maksimal 30 menit. Jadi hanya menyampaikan materi saja. Terkadang
ada materi itu atau ucapan saya yang kepleset ya, kepleset sehingga yang mestinya iya menjadi tidak atau sebaliknya. Nah, kalau seperti ini kan saya bisa memberikan wejangan atau mungkin bisa bergurau dengan Anda. Jadi walaupun mata kuliahnya mungkin bagi Anda sangat menyeramkan karena ngitung-ngitung semua, ya kita bisa bergurau. Kalau saya tidak begitu serius-serius, cuman kalau saya sedang serius, harap Anda serius. Ada saatnya nanti kita tidak serius, ya, bisa bergurau dan sebagainya. Itu saja pesannya. Itu tadi, terutama pakaian Anda jangan sampai orang tua lagi yang nyuci. Kalau yang cewek, jangan menyucikan. Alhamdulillah tidak, Pak. Pakaian cowoknya. Kalau belum menikah, jangan dicucikan. Ah, itu betul tuh, Pak. Betul tuh, Pak. Terutama ini yang kos-kosan biasanya ini ya, tapi karena sekarang ini di rumah masing-masing mungkin enggak terjadi lah, tapi bisa jadi sih. Gak usah pacaran, yang punya pacar putusin. Iya, iya betul. Oh, haram. Yang jangan pacaran ya, jangan pacaran karena nanti kita akan belajar itu di limit apa itu yang dimaksud dengan pacaran ya, karena itu pengertiannya kalau dalam implementasi sehari-hari, dekat boleh, pegang jangan. Nah, itu maksudnya. Artinya silakan berteman, silakan berteman, salah Anda, ya. Tapi pacaran, berteman ya sebatasnya saja. Pacaran jangan, atau apalagi mungkin ya, gitu. Ini saya ceramah tuh. Komitmen aja. Ada tuh. Kalau mau nikah langsung nikah. Kan Anda udah dewasa. Sudah tahu. Iya, Pak. Betul, Pak. Komitmen besok nikah, Pak, langsung. Udah 17 tahun, Anda bisa nikah tuh. Silakan nikah. Jangan pula ada takut. Nikah sambil kuliah. Nanti nikah mau kasih makan apa, Pak? Ya, kalau udah nikah ada rezeki tuh. Ya. Teman-teman saya banyak. Ya, betul, Pak. Semester 2, semester 1 dia belum nikah. Tapi dia mungkin kenal sama kawan di kelasnya dan sebagainya. Kenalan, akhirnya semester 2 mereka nikah. Jadi ke kampus sambil gendong anak. Itu bagus. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan saja sampai sini. Yang bertanya silahkan. Apa ya? Udah buru-buru mau ngejar turnamen ya? Ini di absen, Pak. Absennya nanti di sini aja. Atau Anda ingat aja lah, jujur aja nanti ketika buka absen online di Smart UPP, Anda jujur, Anda ikut kuliah nih, gitu aja. Jujur aja lah. Kita sudah isinya gimana, Pak? Smart UPP-nya belum bisa dibuka, Pak. Sabar aja, karena proses. Karena apa namanya itu, Smart Iya, UPP Pak. itu baru semester ini diberlakukan. Kalau dulu namanya Siakat. Sekarang udah mutasi dia ke Smart UPP. Jadi memindahkan data itu, data-data yang 10 tahun yang lalu itu dipindahkan juga. Jadi ya lama lah. Sabar aja. Nah, yang penting ini udah saya rekam. Nanti saya tulis di situ di video itu. Pertemuan 1 kalkulus 1 B pada tanggal 4 September 2020. Saya upload ke YouTube. Silahkan Anda tonton lagi kalau yang kurang paham. Atau mungkin yang Nama channelnya, Pak. Kenapa? Nama channelnya. Ya nanti saya bagikan. Saya bagikan apanya linknya, aman tuh. Tidak sabaran. Oke, saya tutup sampai di sini. Saya pun mau keluar juga nih sebenarnya. Hujan, Pak. Ya, Pak. Jalan-jalan, Pak. Gak jalan-jalan, hujan ini gerimis. Gerimis, Pak. Kalau gerimis-gerimis manja seperti ini biar aja, nggak apa-apa. Ya, Oke, salam buat orang-orang yang di rumahnya sama keluarganya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.